jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kata-kata ahli nujum terlalu mengejutkan semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 ini. Wajah mereka tampak benar-benar penuh dengan keterkejutan. Long Hao Chen melepaskan mantel suci, mengisolasi ruangan dari dunia luar. Di dalam area aman ini, dia memberitahu mereka tentang detail sebenarnya tentang pengalamannya di dalam menara keabadian. Karena dia sudah membuat keputusan ini, dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Seluruh proses ini tidak memakan waktu lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Long Hao Chen memberitahu mereka semua yang sebenarnya terjadi di dalam gua bersiul, termasuk detail paling kecil. Di villa sunyi yang terisolasi dari suara luar ini, kisah Long Hao Chen tidak hanya memberi mereka banyak kejutan, tetapi juga memperluas wawasan mereka. Detail kecil tentang Holy Necromancer Elux ini ternyata memiliki elemen cahaya suci menyebabkan mereka berada dalam keadaan sangat terkejut. Bagaimana ahli nujum bisa berafiliasi dengan elemen cahaya suci? Long Hao Chen tetap diam setelah menceritakan kisahnya. Dia tahu bahwa rekan-rekannya akan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Setelah hampir seperempat jam, Lin Xin akhirnya bertanya, "Bos, apakah Anda berencana meneruskan warisan ahli nujum ini?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Terlepas dari atribut apapun yang mereka gunakan, mereka pada akhirnya adalah ahli nujum, yang sebelumnya membawa malapetaka besar ini bagi umat manusia. Jika bukan karena mereka, kami tidak akan mengalami kesulitan untuk menghadapi ras iblis. Bagaimana saya bisa menerima untuk mempelajari kemampuan yang digunakan oleh ahli nujum itu?" "Bos, saya pikir kata-kata itu mungkin salah," Sima Xian melanjutkan. "Perbuatan buruk dilakukan oleh orang-orang dan tidak berhubungan dengan kemampuan mereka. Bahkan kemampuan kita saat ini bisa digunakan untuk membunuh orang, bukan? Necromancer adalah kelompok jahat, tapi jika kemampuan mereka bisa digunakan untuk hal yang benar juga, misalnya untuk menangani iblis, saya yakin tidak ada yang salah dengan itu. Karena ahli nujum suci ini memilihmu sebagai penggantinya, saya yakin kamu tidak boleh membiarkan kesempatan yang begitu baik berlalu begitu saja. Selama itu bisa membantu kita memusnahkan iblis, apa masalahnya?" "Kami tidak bisa," Han Yu dengan penuh semangat mencegat. "Sima, jangan munculkan ide busuk seperti itu. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, ahli nujum pada akhirnya ditolak sepenuhnya oleh aliansi kami. Jika Kapten mempelajari necromancy, aliansi pasti tidak akan menerimanya. Kapten adalah Scion of Light, harapan masa depan kuil ksatria kita ada padanya. Dia pasti akan menjadi ksatria ilahi di masa depan. Jangan bilang kamu percaya bahwa Divine Knight bisa lebih lemah dari necromancer?" Mulut Chen Ying'er berbicara, "Bagaimana kalau tidak membiarkan aliansi mengetahuinya? Saya tidak melihat ada masalah dengan memiliki satu aset lagi untuk kekuatan kita." Seperti jarang terlihat, Wang Yuan menentang gagasan ini. "Saya setuju dengan Han Yu. Lagi pula, kita tinggal di aliansi, dan dengan disposisi Kapten, tidak mempelajari necromancy tidak akan memengaruhi pertumbuhannya di masa depan, jadi kita sebaiknya tidak mengambil risiko." 2 lawan 2, semua tampak tanpa sadar melihat ke arah Lin Xin. "Jangan lihat aku netral dalam hal ini, saya hanya akan mendukung Kapten dalam pilihannya apapun itu." Lin Xin merentangkan tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Long Hao Chen tetap tenang, mendengarkan kata-kata rekannya. Dalam hati, dia berpikir bahwa bahkan jika ada beberapa persetujuan dan beberapa penentangan, bagaimanapun juga ini adalah tentang apakah mempelajari necromancy atau tidak, dan sejauh ini tidak ada penentangan ekstrim terhadap necromancy itu sendiri. "Jangan khawatir semua orang, seperti yang dikatakan Han Yu, saya percaya bahwa jalan menjadi ksatria ilahi tidak harus kalah dengan ahli nujum. Saya hanya tidak berencana untuk mempelajarinya untuk saat ini."
Alasan mengapa saya memberitahu kalian tentang menara keabadian ini adalah untuk memberitahu kalian bahwa terlepas dari apakah necromancy dipelajari atau tidak, menara keabadian adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Teknik yang saya gunakan untuk membunuh Vien Commander langkah ke-6 dan mengalahkan saudara kelima disebut Asura Strike, itu adalah keterampilan yang saya dapatkan selama tes pertama saya di sana. Setelah mengalahkan kerangka, dan ujian itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan energi spiritual kita. Menggunakan menara keabadian akan sangat membantu kita meningkatkan laju kemajuan kita ke langkah ke-6. Mendengar kata-kata ini, mereka berlima saling memandang, mereka sangat gembira dari lubuk hati mereka ketika mendengar ini dan keraguan mereka perlahan mencair. Bagaimana mereka bisa merasa takut tentang fakta bahwa menara keabadian terkait erat dengan ahli nujum dan tidak memanfaatkannya? Ujiannya menawarkan banyak cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang, jika itu adalah orang lain selain Hao Chen, atau bahkan diri mereka sendiri. Apakah mereka mungkin akan membagikan rahasia ini kepada orang lain? Semua orang tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini, tetapi Long Hao Chen telah membagikan semuanya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tergerak oleh tindakan tanpa pamrih darinya? Sima Xian merespon langsung, "Bos, kami sangat beruntung memiliki kapten sepertimu. Tenang saja, rahasia menara keabadian pasti akan tetap ada di antara kita. Kami tidak akan memberitahu siapapun, bahkan tuan kami sendiri." Yang lain mengangguk, menara keabadian telah menjadi rahasia kolektif mereka, mereka bertekad untuk memastikan bahwa rahasia ini akan disimpan selamanya. Long Hao Chen tersenyum menanggapi, "Oke, karena keadaannya seperti ini, mari kita tetapkan pelatihan di menara keabadian sebagai tujuan utama kita. Namun, sebelum ini, kekuatan setiap orang perlu ditingkatkan sebanyak mungkin. Lantai pertama menara keabadian sudah diarahkan ke pusat kekuatan dari langkah ke-6, dan meskipun kami sedang membentuk tim, masih sulit untuk mengetahui tantangan mana yang akan kami temui. Demi keselamatan kita sendiri, setidaknya kami harus membiarkan kekuatan kalian berkembang terlebih dahulu. Yuan, kamu akan pergi ke pusat transaksi membeli 7 pil Roh Kudus yang dapat meningkatkan energi spiritual kita sebanyak 1000 dalam 10 hari. Anda semua akan mengambil satu, dan selama periode berikutnya, setiap orang harus mendekati kemajuan energi spiritual masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan pemahaman mereka, untuk menjadikannya benar-benar menjadi bagian dari kekuatan Anda. Kami memiliki poin kontribusi yang cukup, jadi setiap orang setidaknya harus membeli 2 perlengkapan di tier Glorious. Setelah peralatan kalian ditingkatkan, kami akhirnya siap memasuki menara keabadian untuk memulai pelatihan kami. Selebihnya, itu akan tergantung pada hasil yang kita peroleh di dalam menara. Lin Xin tampak cemas, "Bos, bukankah peralatan tier mulia terlalu mahal, bahkan yang paling rata-rata bernilai 5.000 poin kontribusi? Kamu benar-benar penggerutu uang, meskipun Glorious Equipment cukup mahal, efeknya jauh lebih kuat daripada equipment spiritual tier. Jika kita bisa naik ke langkah ke-6, peralatan tingkat spiritual akan terbatas penggunaannya bagi kita. Tapi, kita bisa menggunakan Glorious tier equipment setidaknya sampai langkah ke-7. Meskipun keuangan kami tidak memungkinkan kami untuk diperlengkapi seluruhnya, tidak apa-apa untuk mendapatkan 2 peralatan untuk masing-masing dari kami. Staf Fire Cloud Crystal Anda sudah cukup baik, tetapi jika perlu peningkatan, Anda dapat menukarnya. Ada juga kilang khusus di samping pusat, jadi kami akan mengurus semuanya pada kesempatan yang sama." Lin Xin berkata sambil menghela nafas, "Sepertinya pasokan poin kontribusi kita tidak akan bertahan lama." Wang Yuan bereaksi dengan tidak senang. "Betapa bodohnya kamu, kami adalah pasukan pemburu iblis, jadi mendapatkan poin kontribusi seharusnya untuk meningkatkan kekuatan kami. Mendapatkan poin kontribusi hanya bermakna jika memungkinkan kita untuk berkembang. Ayo, transfer poin kontribusimu." Pil Roh Kudus tidak dapat dibeli sekaligus, karena hanya ada 3 pil kuat yang tersedia di pusat transaksi, tetapi dapat dipesan. Yang pertama menikmati manfaat dari pil ini adalah Chen Ying-er dan Sima Xian yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara mereka, dan Chai-er yang paling pas untuk fokus mengolah energi spiritualnya setelah kehilangan 4 indranya. Setelah menggunakan pil Roh Kudus, mereka bertiga segera memasuki pelatihan tertutup, meningkatkan kekuatan mereka sendiri saat mereka menyerap obat. Biasanya, diperlukan 7 hari untuk menyerap pil Roh Kudus ini, tetapi instruksi Long Hao Chen adalah untuk tetap berlatih dalam pengasingan setidaknya selama setengah bulan. Dengan cara ini mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi spiritual mereka setelah peningkatan. Selama bulan berikutnya, keempat orang lainnya juga menerima pil Roh Kudus mereka. Di luar villa muncul papan dengan kata-kata, "Jangan ganggu,
karena selain Long Hao Chen, ketujuh anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 sedang dalam keadaan meditasi terpencil. Long Hao Chen juga berlatih dalam pengasingan, tetapi belum meminum pil Roh Kudus. Ini karena alasan sederhana bahwa energi spiritualnya telah mencapai puncak langkah kelima dalam waktu singkat ini, dan dia mulai berusaha untuk melewati langkah keenam. Pil Roh Kudus ini harus menunggu dia menerobosnya agar bisa berguna. Saat dia semakin akrab dengan melodi abadi, Hao Chen menemukan lebih banyak rahasianya. Meskipun sejauh ini, dia hanya bisa menggunakan efek pendukungnya, dia menyadari bahwa karena tingkat kultivasinya saat ini tidak mencukupi, dia tidak dapat sepenuhnya mengeksploitasi kemampuan melodi abadi. Namun meski begitu, efek melodi abadi cukup bagus. Dengan peralatan yang begitu tangguh, esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen dikalikan 3 kali lipat dibandingkan dengan normal. Dan yang lebih misterius, melodi abadi ini membuat esensi cahaya ini menjadi lebih murni, memberikan dorongan yang luar biasa pada kultivasi Long Hao Chen. Selanjutnya menambahkan bantuan Light Elemental Fiery Yating, dia yakin bahwa kecepatan kultivasinya saat ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada seorang ksatria biasa. Kalau tidak, dia tidak mungkin membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk meningkatkan energi spiritualnya dari 3.700 menjadi 4.000, dan sekarang, dia berjuang melawan hambatan dari langkah ke-6. Mereka untuk sementara tidak pergi membeli peralatan, karena itu tidak akan berguna bagi mereka saat ini. Yang paling penting adalah meningkatkan kultivasi mereka. Setelah melalui banyak pertempuran yang menantang, semua pemuda dari pasukan pemburu iblis kelas 21 memiliki beberapa kemajuan dalam kultivasi mereka. Pertama-tama, energi spiritual internal Chai Er sudah mencapai 3.700 setelah meminum pil Roh Kudus, dan dia paling lama hanya beberapa bulan lagi dari mencapai seperti Long Hao Chen. Bahkan yang terlemah dari mereka, Chen Ying-er, mencapai perkiraan tingkat energi spiritual 3.200. Untuk pertama kalinya mereka menikmati manfaat dari poin kontribusi yang mereka kumpulkan. Faktanya, pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk seperti mereka, mampu meminum 7 pil Roh Kudus sekaligus sangatlah langka. Tentu saja, itu sekarang kasus untuk yang lain, yang merupakan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat yang tak tertandingi. Mereka juga berlatih di balik pintu tertutup, setelah Long Hao Chen memesan 6 pil Roh Kudus untuk mereka, yang memakan waktu sekitar 1 bulan untuk tiba. Sementara itu, mereka bukan lagi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, tetapi pasukan pemburu iblis tingkat ke-22 yang baru. Awalnya, beberapa dari mereka masih terjebak pada langkah keempat kultivasi, tetapi setelah menyelesaikan misi menjelajahi Gua Bersiul, kekuatan mereka meningkat pesat, dan akhirnya semua anggota melakukan terobosan ke langkah kelima setelah pelatihan di balik pintu tertutup. Dan setelah meminum pil Roh Kudus, mereka mengikuti pelatihan tertutup lagi. Sekarang, kekuatan pasukan pemburu iblis ke-22 juga meningkat pesat, dan kecepatan kemajuan mereka bahkan tidak kalah dengan kelompok Long Hao Chen untuk saat ini. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu dan semua orang kembali dari pelatihan mereka, energi spiritual mereka mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setelah 3 bulan, energi spiritual internal KR telah meningkat menjadi 3.850, dan energi spiritual Han Yu menjadi 3.670. Sima Xian mencapai jumlah lebih dari 3.500 dengan mengandalkan tingkat energi spiritual internal barunya yang 80, tetapi Wang Yuan, yang energi spiritualnya juga menembus 3.500, masih sedikit di depannya. Lin Xin di 3.660, dan Chen Ying-er di 3.320. Seluruh tim berhasil mencapai peringkat ke-7 dari langkah kelima. Namun, selama 3 bulan itu, Long Hao Chen tidak berhasil menembus ke langkah ke-6, dan masih berada di antara langkah kelima dan ke-6. Ini tentu saja bukan karena dia tidak cukup berusaha, tetapi karena perhatiannya terus-menerus dialihkan. Setiap kali dia memasuki keadaan meditasi, ingatan yang dia peroleh dari menara keabadian secara alami akan mengalir ke dalam pikirannya, mengganggu dia setiap saat. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan bahkan jika dia mau, jadi dia tidak bisa fokus pada latihannya dalam keadaan seperti itu. Long Hao Chen tidak mau belajar necromancy, tetapi selama bulan pertama pengasingan, dia terus berjuang melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih harus mengalah, karena jika dia tidak menerima untuk mempelajari sihir necromancy ini, dia tidak akan bisa berkultivasi sama sekali. Benar-benar tak berdaya, Long Hao Chen hanya bisa menerima kenyataan ini dengan enggan. Secara kebetulan,
Ingatan yang dipaksakan menara keabadian padanya tidak menyakitkan, dan selama dia mau belajar keterampilan atau mempelajari misteri, ingatan itu akan berhenti muncul untuk sementara. Dari kelihatannya, Elux ingin dia menguasai subjek melalui studi komprehensif di sekitarnya. Long Hao Chen tidak pernah berpikir bahwa guru yang begitu parah suatu hari akan memasuki kesadarannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak dapat menolak, dia hanya bisa menahannya. Selama bulan kedua, dia dengan sabar mencoba melewati hambatan ini, tetapi kesulitan untuk mencapai langkah ke-6 dari ke-5 benar-benar mencengangkan. Melalui tungku spiritual, dia merasa bahwa rongga spiritualnya sudah mulai terbentuk, dan dia hanya selangkah lagi. Long Hao Chen terus-menerus melalui siklus menggunakan menyimpan daya dan menyerang, tapi dia masih belum berhasil menembus hambatan ini. Sampai bulan ketiga, rongga spiritualnya belum terbentuk. Tetapi tungku spiritual Long Hao Chen tampaknya hampir berkembang. Di dalam tubuhnya, area kecil yang kacau telah muncul, menandakan bahwa tungku spiritual juga hanya selangkah lagi dari evolusi, tampak membutuhkan dia untuk menerobos langkah ke-6 untuk mencapai itu. Bulan-bulan terakhir ini bisa dikatakan sebagai siksaan total bagi Long Hao Chen, tetapi mereka tidak lulus tanpa manfaat, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Tetapi karena alasan ini, akarnya tidak cukup stabil. Setelah menyelesaikan 3 bulan pelatihan tertutup itu, energi spiritualnya sekarang stabil, dan penguasaannya lebih dalam. Banyak aspek tubuhnya telah disesuaikan agar lebih sesuai dengan kemampuannya. Nyatanya bukan tidak mungkin baginya untuk maju setelah mencapai hambatan ini, energi spiritual yang didapat dari kultivasi biasanya akan hilang. Tapi ini tidak berlaku untuk Long Hao Chen. Fakta bahwa dia tidak dapat menyerapnya tidak berarti bahwa hal yang sama berlaku untuk peri elemental cahaya dan hujan biru, Hibiscus of Light yang disimpan di tubuhnya. Dengan demikian, periode 3 bulan ini juga datang dengan keuntungan baginya. Tapi jelas, melewati hambatan dan menyelesaikan evolusi kedua tungku spiritualnya bukanlah masalah. Sementara Long Hao Chen berkultivasi, Hao Yue tertidur lelap. Dia sebelumnya telah memakan kristal ajaib dalam jumlah besar, dan sekarang memusatkan perhatiannya untuk menyerap energi mereka. Sekarang dia punya waktu untuk istirahat, kekuatannya secara alami terus bertambah. Tetapi tepat pada saat itu, pelatihan tertutup mereka dihentikan secara paksa. Berita mendesak tiba dari sisi menara misi pemburu iblis, terkait misi perang wajib. Semua pasukan pemburu iblis yang tinggal di kota suci harus berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, 10.000 poin kontribusi akan diambil dari setiap anggota regu kelas umum sebagai penalti, dan semakin tinggi nilainya, semakin besar penalti ini. Misi perang semacam ini adalah kejadian yang sangat langka, hanya terjadi pada saat aliansi menghadapi krisis besar, memaksa mereka untuk mengeluarkan perintah berbaris wajib. Harga bagi mereka yang tidak ingin berpartisipasi akan sangat besar. Meskipun tim Long Hao Chen cukup kaya untuk membayar penalti ini masih akan menjadi penalti 60.000 poin kontribusi, meskipun Ksatria Punggawa Han Yu tidak harus diperhitungkan. Ini masih sesuatu yang tidak mau mereka tanggung. Setelah mendiskusikannya dengan rekan-rekannya, Long Hao Chen melanjutkan menuju menara misi untuk menerima misi ini, yang memberi waktu 3 hari kepada semua pasukan pemburu iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Padahal, detail persis dari misi tersebut belum diumumkan kepada publik. Ketujuh anggota pasukan pemburu iblis ke-21 berkumpul di Lounge Villa. Simasin mengungkapkan senyum, misi perang juga bagus, tingkat kultivasi saya baru saja meningkat pesat, ini waktu yang tepat untuk mencobanya melawan iblis kecil itu. Saat dia mengatakan ini, dia memamerkan otot lengannya dengan gerakan besar. Long Hao Chen berbicara, karena semua orang hadir, mari kita lanjutkan. Lin Xin, berapa total poin kontribusi kita? Lin Xin tidak perlu memeriksa dan langsung memberikan jawaban, kami masih memiliki 245.823 poin kontribusi. Saya menjual kristal ajaib dan mayat iblis yang kami bawa kembali yang tidak berguna bagi kami, yang meningkatkan jumlah poin kontribusi kami lagi. Long Hao Chen mengangguk, semua baik-baik saja. Kemudian, saatnya untuk melanjutkan ke pusat transaksi. Kita harus segera pergi untuk misi perang ini, dan kali ini, saya khawatir tingkat kesulitan dan bahayanya tidak boleh lebih rendah dari gua bersiul. Kita tidak boleh bersikeras untuk menghemat uang karena kita hanya membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk mempromosikan peringkat pasukan pemburu iblis kita. Kita harus mencoba menggunakan sisa 150.000 poin kontribusi hari ini. Setelah tiba di pusat, cari peralatan yang kalian perlukan sendiri, semuanya. Kami akan membatasi diri kami pada Glorious Tier ke atas.
Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, segera beritahu Lin Xin. Tidak perlu menginformasikan kepada saya, langsung saja membelinya. Lin Xin, kamu bertanggung jawab untuk memeriksa apa yang mereka pilih. Setiap orang setidaknya harus menemukan satu peralatan mulia yang cocok untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa pelit dengan uang kita pada saat seperti itu. Jangan lupa untuk membeli barang yang pas untuk dirimu, mengerti semuanya. Setelah menerima misi, keputusan langsung Long Hao Chen untuk mencari peralatan yang akan dibeli adalah pilihan terbaik. Pasukan pemburu iblis mereka jelas bukan satu-satunya yang membutuhkan peralatan, dan tim lain pasti akan melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menjadi selangkah lebih maju akan memberi mereka pilihan yang lebih besar. Berjalan ke pusat transaksi, Long Hao Chen bertanya pada Lin Xin, bagaimana penyimpanan pil kita? Lin Xin menjawab sambil tersenyum, berlimpah. Kami memiliki 42 pil pemulihan hebat, 25 pil haus darah dan pil peledak spiritual. Juga kami memiliki 2 jenis pil yang saya buat baru-baru ini, pil energi, dan yang lainnya disebut pil keganasan. Saya menggunakan kristal magis Grand Fiance dan bahan-bahannya untuk membuat pil peningkatan spiritual Siam, yang dapat menghubungkan energi spiritual pengguna untuk waktu tertentu. Ketika energi spiritual saling mengalir, itu akan berubah menjadi atribut pengguna tertentu. Ini seperti serangan gabungan Great Fiend Cavalries, tetapi durasinya akan dibatasi hingga 3 menit, dan hal ini sangat mahal untuk dilakukan, jadi saya hanya dapat membuat 2 batch dari 7, memungkinkan kami untuk menggunakannya 2 kali, mempertimbangkan kekuatan kami saat ini, ketika kami bertuju memasuki mode gabungan. Long Hao Chen bertanya dengan ragu, tapi bagaimana jika, setelah menggunakan pil spiritual bersama ini, orang yang mengumpulkan energi spiritual orang lain tidak dapat menahan tekanan besar ini? Lin Xin dengan puas menjawab, saya sudah memikirkan ini. Melalui pil-pil ini, saya berhasil memecahkan masalah ini yang bahkan tidak berhasil dipecahkan oleh iblis itu sendiri. Ini menyentuh bagaimana cara meminum pil Siam, ketika orang yang mengumpulkan energi spiritual mengambil pil penambah spiritual bersamanya, dia pada saat yang sama harus meminum pil energi, memperkuat tubuhnya secara besar-besaran, yang secara alami akan meningkatkan kemampuannya untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Selain itu, pil penambah spiritual bersama ini tidak akan membebani satu orang pun dari kami bertujuh. Dan orang yang bertugas mengumpulkannya hanya akan menerima kekuatan sesuai dengan batas tubuhnya sendiri. Misalnya, mengingat kemampuanmu bos, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk mencapai total 10,000 unit energi spiritual setelah meminum salah satu pil energi saya. Meskipun bertarung melawan lawan di langkah ke-8 hanyalah omong kosong, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan lawan di langkah ke-7.